Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sudah ada 4 reporter yang akan bergabung untuk memberikan informasinya. Dari LPPL Suara Sidoarjo ada Billy. Dalam kunjungannya ke Sidoarjo, Joko Widodo Presiden pastikan vaksin AstraZeneca siap digunakan. Baik sahabat, pagi ini dalam kunjungannya di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Joko Widodo Presiden Republik Indonesia memastikan vaksinasi berjalan dengan baik dan lancar. Kabupaten Sidoarjo sendiri sejauh ini menjadi salah satu daerah dengan penyelesaian vaksin tercepat. Saat dikonfirmasi Presiden melalui daring, beberapa puskesmas dan rumah sakit di Sidoarjo mengaku mampu melaksanakan vaksinasi sampai dengan 50 orang perharinya. Selain itu, dalam sambutannya, Presiden juga bilang, pagi tadi sudah bertemu dengan MUI dan Kiai di Jawa Timur di Sidoarjo mengenai vaksin AstraZeneca yang akan segera digunakan. Hasilnya, Jawa Timur menyatakan sudah siap untuk menerima vaksin AstraZeneca untuk digunakan di pondok pesantren seluruh Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo. Selain itu, provinsi lainnya juga akan mengikuti. Hal ini seperti disampaikan Kiai Haji Mutawakil, Ketua MUI Jawa Timur, di mana Kiai dan seluruh ulama di Jawa Timur saat ini sudah menyatakan vaksin AstraZeneca halal untuk digunakan. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga dikabarkan akan segera mengeluarkan fatwa halal. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Baik, untuk informasi berikutnya akan bergabung dengan sahabat-sahabat dari LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar. Ada Kirana Nisa, Dinas Sosial setempat mulai sosialisasikan bantuan ahli waris pasien COVID-19 dari Pemprov Jawa Timur. Nisa. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur tengah menyiapkan program baru yaitu santunan bagi ahli waris pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Kebijakan ini dilakukan sebagai pengganti program yang sama dari Kementerian Sosial yang tahun ini tidak dianggarkan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial pun mulai melakukan pendataan dan sosialisasi. Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar dikonfirmasi Jumat 19 Maret 2021 mengatakan, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan surat edaran SE tentang santunan korban meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19 yang diperuntukkan ke Bupati Wali Kota se-Jawa Timur 12 Maret lalu. Dalam SE itu, Pemprov memutuskan akan memberikan santunan bagi ahli waris pasien COVID-19 dengan besaran 5 juta rupiah. Menurut Priyo, bantuan ini diberikan untuk mengurangi beban dan kekecewaan ahli waris karena program serupa dari Kementerian Sosial tahun ini ditiadakan. Priyo mengaku saat ini dinas setempat mulai mensosialisasikan bantuan dari Pemprov Jatim ke masyarakat, mengingat bantuan ini akan disalurkan secara bertahap. Untuk tahap pertama diprioritaskan bagi ahli waris yang sebelumnya telah mengusulkan ke Kementerian Sosial. Jika tahap pertama rampung, baru menyasar ahli waris lainnya. Di mana di setiap pengajuan itu di situ dilampirkan nomor rekening, sehingga mereka nomor rekening itu langsung tertransfer ke masing-masing ahli waris. Disinggung mengenai usulan bantuan ahli waris ke Wali Kota Blitar, Priyo tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena saat ini masih dalam proses pembahasan tim anggaran pemerintah Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Anda masih mendengarkan program Jatim News Today untuk edisi hari ini, dan program Jatim News Today ini bisa Anda simak di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar, LPPL Radio Suara Madiun Kota Madiun, dan LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Bergeser menuju ke Kota Pendekar Madiun, ada Amanda. EHB2KS digelar, tim pendekar waras telah lakukan peninjauan prokes protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Amanda. Sahabat Jatim News, mulai hari ini siswa kelas 12 SMA SMK sederajat tetap wajib menjalani evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone atau EHB2KS. Sesuai jadwal, kegiatan tersebut berlangsung pada 22 hingga 29 Maret 2021 mendatang di sekolah masing-masing. Pun sebelumnya, tim pendekar waras Kota Madiun telah melaksanakan supervisi di sekolah dengan tujuan untuk memastikan seluruh sekolah mampu melaksanakan kegiatan tersebut dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, yang tergabung dalam tim pendekar waras menuturkan, dari hasil pemantauan pihaknya mengungkapkan bahwa seluruh persiapan sekolah sudah cukup matang.
Di sisi lain, Kasih SMA dan PKLK Cabdindik Provinsi Jawa Timur wilayah Madiun Ngawi, Purwantini mengatakan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan EHB2KS sejak awal hingga akhir. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Kota Madiun, Pramudjo Budiarto menambahkan ada sekitar 300 anak yang akan mengikuti EHB2KS di sekolahnya. Selama 22 sampai 29 Maret mendatang, pelaksanaan ujian tersebut berlangsung dalam 3 shift. Pihak sekolah menyediakan 11 ruangan dan 1 ruangan cadangan jika terjadi gangguan teknis. Sebagai informasi sahabat, saat ini kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 1.787 orang dengan 1.598 diantaranya telah sembuh, 27 lainnya masih dalam perawatan, 42 orang isolasi mandiri, dan 120 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Informasi berikutnya kali ini kita bergeser menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Wakil Bupati Blitar minta pengendalian COVID-19 tetap digalakkan. Ninda. Pemerintah Kabupaten Blitar kembali mengikuti evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Blitar Rahma Santoso mengatakan COVID-19 merupakan suatu permasalahan global yang saat ini tengah dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, ia meminta seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menangani laju perkembangan penyebaran virus corona di Kabupaten Blitar. Untuk saat ini, peta sebaran COVID-19 sudah menunjukkan progres yang cukup bagus. Namun upaya pencegahan harus tetap digalakkan agar penyebaran virus corona bisa dikendalikan secara masif dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Saya pikir semuanya untuk menekan COVID ini. COVID ini juga sudah menjadi masalah di seluruh Indonesia, seluruh dunia juga. Artinya kita juga kepala daerah, Forkompimda semuanya untuk menekan COVID ini. Rahma Santoso memastikan akan tetap mengikuti instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang akan dimulai besok 23 Maret sampai 5 April 2021. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Beralih ke informasi untuk peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur, update dari info covid19.jatimprov.go.id sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 untuk konfirmasi positif 136.689 kasus, aktif 2.122, sembuh 124.899 kasus dan meninggal 9.668 orang, di mana case recovery rate 91,37% dan case fatality rate mencapai 7,07%. Demikian program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, dan jangan lupa untuk tetap menegakkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.